مر يوم مر شهر مر دهري وسط لهو واتكال ضاع عمري كان بالي لا يبالي كيف أمري كان عقلي في ضلال ظل يجري مر يوم مر شهر مر دهري وسط لهو واتكال ضاع عمري كان بالي لا يبالي كيف أمري كان عقلي في ضلال ظل يجري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى. Kita tinggal bilang la ilaha illallah 2 detik 3 detik selesai. Tapi subhanallah beda kondisinya ketika orang sedang sakaratul maut. Para ulama menyebutkan hanya orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih taufik aja yang Allah ridhoi untuk bisa mengucapkan kata-kata la ilaha illallah di akhir perkataan. Banyak banget cerita kisah nyata bagaimana seseorang ketika sakaratul maut dia nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Walaupun seumur hidupnya dia dikenal ahli ibadah, rajin sholat, nisaf Allah dan lain sebagainya. Belum tentu ketika akhir hayat Allah kasih dia taufik untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Belum tentu. Banyak kisah yang disebutkan dan kisahnya kisah nyata. Orang hobinya musik, benar-benar udah cinta mati sama yang namanya musik sama nyanyi. Dia sholat, dia ngaji, dia puasa, dia tapi musik itu udah benar-benar hidupnya dia. Di akhir hayatnya suruh bilang la ilaha illallah dia nyanyi. Banyak banget kondisi kayak gini, banyak banget. Disuruh dia bilang la ilaha illallah dia nyanyi. Bilang la ilaha illallah nyanyi. Ini nggak 1-2 kejadiannya, sangat-sangat banyak. Baik di Indonesia, di Saudi, di mana banyak. Ya. Jadi para ulama juga menyebutkan hati-hati waliyadzubillah nasallallahu salamah wal afiyah dengan dzunub al-khalawat. Apa itu dzunub al-khalawat? Dosa yang biasanya dilakukan oleh seseorang ketika dia dalam kondisi sendiri. Mungkin kita kalau lagi depan banyak orang kelihatan Masya Allah rajin ibadahnya, sholatnya, puasanya dan sebagainya. Tapi kalau lagi dalam keadaan sendiri, lagi liburan, masuk ke kamar dikunci, wifi-nya kencang, udah gitu antum ada laptop atau misalkan ada HP, buka VPN misalkan, habis itu Chrome dibukanya pakai incognito, nggak bisa kelihatan historinya dan sebagainya, terus buka yang macam-macam, terbuka segala macam, nggak ada umi antum melihat, nggak ada abi antum melihat, kamar udah terkunci rapat, udah di jendela udah ditutup dan lain sebagainya. Boleh. Dan ini banyak, terutama syabab, anak-anak muda.
Kalau masih hal-hal yang mubah, santai aja. Dan dalam hadis arba'in juga disebutkan ya, dosa itu apa? Yang antum gak pengen orang lain melihat. Maha kafi nafsik. Yang dalam hadis disebutkan, wa takhafu an yantali 'alaikan nas, yang bikin kamu sendiri juga ragu, terus nggak mau kelihatan orang. Kalau antum misalkan main game hukumnya mubah ya, selama nggak ada hal-hal yang melanggar syariat. Kalau misalkan gamenya ada hal-hal yang melanggar syariat, maka hukumnya haram. Kemudian main game sampai lupa waktu sholat, sampai meninggalkan kewajiban, jatuhnya jadi haram. Atau main game ke orang tuamu ngasih kebebasan, boleh kalau setiap hari Minggu dikasih waktu 2 jam 3 jam. Nggak usah takut, ngapain itu pakai dikunci? Mamanya ngeliat lagi ngapain deh, ntar lagi main. Tapi kalau misalkan kamar dikunci, udah gitu laptopnya dibuka pelan-pelan dari tangan kiri, terus mengucapkan Bismillah, tetap aja percuma, nggak ada faedahnya. Hatta dimulai dengan Bismillah. Ya. Habis itu beresnya, Alhamdulillah, ya sama aja, nggak ada faedahnya. Jadi hati-hati, nasihat buat anak pribadi kita semuanya, hati-hati, nasallallahu salamah wal afiyah dengan dzunub khalaq. Karena banyak banget orang mati meninggal ditutup sama Allah Subhanahu wa taala usianya dalam kondisi sesuatu yang biasa dia lakukan. Orang biasa sholat, nggak heran kalau meninggalnya dalam keadaan sholat. Husnul khatimah. Orang biasa puasa, nggak heran ketika dia meninggal dalam keadaan puasa. Tapi orang selalu melakukan maksiat, waliyadzubillah. Jangan sampai meninggal ditutup usianya sama Allah lagi dalam kondisi melakukan maksiat tersebut. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا مرتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى إذا ما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan acara latihan pengurusan jenazah dari mulai sakaratul maut, kemudian juga memandikan jenazah dan juga mengkafani serta menyolatkan dan menguburkannya. Harapan kita santri-santri di pesantren Umar bin Khattab Plus ini bisa menjadi duta-duta Islam ketika mereka setelah lulus dari pesantren ini. Apapun profesi mereka, kita harapkan mereka bisa bermanfaat bagi umat Islam secara menyeluruh, sebagaimana hadis Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Baik-baik dari kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka kita harapkan santri-santri kita bisa bermanfaat untuk masyarakat dan terjun di masyarakat. Apapun profesi mereka nanti, mereka bisa membantu masyarakat sekitar, terutama juga keluarga dan karib kerabatnya. Ketika ada yang meninggal, mereka bisa mengurus jenazah sebagaimana yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana yang sudah kita pelajari tuntunannya, baik itu secara materi maupun secara praktek di pesantren Umar bin Khattab Plus. Kemudian harapan kita untuk santri agar mereka bisa memahami tata cara pengurusan jenazah ini dan juga mengingat tentang masalah kematian, sebagaimana hadis Nabi SAW beliau bersabda, aktsiru dzikra hadimil lazzat, perbanyaklah untuk mengingat pelebur kenikmatan, yaitu kematian. Kita harapkan dengan santri belajar ini, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi, mereka semakin istiqomah dan juga semakin semangat dalam menuntut ilmu dan untuk mencapai serta meraih cita-cita mereka. Kemudian yang terakhir, harapan kita dan juga keinginan kita bagi para orang tua ataupun wali santri adalah ketika putra-putri kita bisa mengetahui tata cara pengurusan jenazah yang sesuai dengan tuntunan atau sunnah Rasulullah SAW dari mulai sakaratul maut sampai juga penguburan. Ketika putra-putri kita atau putra-putra kita di pesantren Umar bin Khattab Plus ini bisa melaksanakan hal tersebut, ini adalah suatu kebanggaan yang terbesar bagi seorang orang tua, karena orang tua tentunya
tidak hanya bangga ketika anaknya mendapatkan kesuksesan dalam hal-hal duniawi, tetapi kebanggaan yang hakiki adalah ketika putra-putri kita bisa menjadi anak yang soleh, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladun soleh yad'u lahu, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Maka kita harapkan putra-putra kita setelah tahu tata cara pengurusan jenazah ini, ketika memang waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bukan hanya bisa membanggakan kita dalam hal duniawi, tapi bisa mengurus kita, bahkan menuntun kita dari mulai proses sakaratul maut. Kemudian bukan orang lain atau kerabat atau tetangga, tapi anak kita sendiri yang akan memandikan kita, kemudian mengkafani kita, menyolatkan kita, menjadi imam untuk para orang yang melayat jenazah kita, kemudian anak kita sendiri yang turun ke kuburan untuk membawa jenazah orang tuanya, dan tentunya anak kita yang akan senantiasa mendoakan kita. Dan ini adalah suatu kebanggaan yang luar biasa bagi seorang muslim ketika memiliki anak-anak yang soleh. Terlebih itu semua dicapai dan juga anak-anak kita sudah menghafal Al-Quranul Karim, maka menjadi kebanggaan ketika di dunia dan juga di akhirat ketika kita dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan anak kita menjadi anak yang soleh. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوات.